Tahun baru, rute baru, kilometer baru. Selamat datang di The Teddy Weekly Vlog. Oh my god. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Salju lagi mengucur dengan sangat deras di hari ini. Menemani gue bikin .id weekly vlog. Bentar, set. Ya. .id weekly vlog hari ini highlightnya sebenarnya cuma 3. Highlight pertama adalah gue lari lagi akhirnya. Senin dan Kamis tanggal 30 gue kayak Sri Mulat lagi gini. Muka gue diganti sama muka Cahyono. Dit. Nah ya udah. Kok tambah Cahyono ya, jangan Cahyono. Asmuni Dit, ganti sama Asmuni. Gitu. Soalnya YouTube lain gitu Dit, muka-mukanya bisa diganti. Masa lu gak punya skill itu? Ganti-ganti wajah. Brad Pitt. Will Smith. Anjing. Chris Rock. Anjing. Sekarang mungkin lo Dit. Oh, kaget. Ya. Tanggal 30 gue lari lagi setelah lama sekali gue tidak lari. Karena ya tur ke Eropa, terus udah gitu perjalanan ke Indonesia membuat gue jet lag. Tapi gue percaya harusnya ada cara untuk mengatasi itu. Belum tahu aja. Mengatasi gimana caranya lu tetap bisa lari walaupun kondisinya adalah jet lag. Nanti gue cari tahu. Itu dan Kemisnya yaitu tanggal 2 gue lari lagi. Jadi itu highlightnya, senang bisa kembali lari. Terus di hari Kemis gue ada rute baru lah yang gue ambil karena pengen coba untuk lari lebih panjang lagi. Itu highlight 1 tapi itu kecil. 2 highlight lainnya adalah tahun baru dan insiden yang terjadi di rumah gue karena ini rumah yang tua. Tapi mari kita mulai dari tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember itu hari Selasa. Gue udah tahu sekeluarga akan merayakan tahun baru di rumah terpasti. Karena siapapun yang merayakan tahun baru di luar rumah, prediksi gue bukan orang New York. Karena A, dinginnya nggak ketulungan. B, it's just not worth it really. Untuk pergi dari rumah ke kota, ke Manhattan ya dalam hal ini. Ke Manhattan terus berdesak-desakan sama orang lain, dingin-dinginan, ngantri dan segala macam itu benar-benar nggak worth it. Kami pernah ngelakuin itu waktu kami pertama kali pindah tahun 2022 ke 2003 kami nginep di hotel di Manhattan, The Plaza. Masuk juga di vlog gue, silakan dicek. Terus tadinya mau masuk ke Times Square untuk ngelihat ball drop, tapi udah ditutup ternyata dari jam 4 atau jam 5 sore, nggak bisa masuk. Putar arah, balik ke Central Park untuk ngelihat kembang api. Itu juga bingung ngeliatnya dari mana ya. Jalan naikin bukit, ngikutin yang lagi rame segala macam. Mila udah nyerah duduk di kayak gazebo. Gue sama Dipo Shira jalan lagi lebih tinggi ngeliatin. Terus memang indah. Disitulah momen yang gue cerita Dipo nangis ngeliat itu karena ternyata dia kangen Indonesia. Gue masih sedih ceritanya. Lu mesti ngebayangin mereka tuh seumur hidup tinggal di Indonesia. Seumur hidup dari mereka lahir tinggal di satu rumah. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk pindah aja ke Amerika Serikat. Pindahnya Agustus
Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di bulan kelima, Dipo yang selama ini tenang dan diem dan lebih ke mendem gitu, lepasan nangis. Terus gue pikir nangis karena ngeliat indahnya itu. Terus gue bilang, kenapa kamu nangis? Terus I miss Indonesia. Habis itu moodnya jelek sehari, sisa semalaman itu nangis. Digandeng tangannya sama mamanya, sama Shira, jalan balik ke hotel. Sampai hotel kita nonton kartun favoritnya dia biar dia happy lagi. Yang kayak gini yang bikin gue selalu merasa bukan ayah yang baik, tapi pada saat yang bersamaan gue juga punya keyakinan bahwa yang gue tawarkan ini adalah sesuatu yang insya Allah baik untuk anak-anak. Gue punya keyakinan itu, hanya saja road less traveled. Memang perjalanan yang berat, tapi harusnya imbalannya layak lah. Itu tahun 2022 ke 2023, jadi kami udah malas lagi kayak gitu. Tahun 2003 ke 2004 kami di rumah, ada juga vlognya. Nah, 2004 ke 2005 kami juga di rumah. Terinspirasi dari sehari sebelumnya, di hari Senin tuh gue sempet nganter anak-anak Dipo dan Shira ke ulang tahun temannya namanya Sai. Dia tinggal di daerah Forest Hill. Terus gue kesana, Sai itu ngerayain ulang tahunnya dengan main board game party. Jadi pas masuk tuh bener-bener board game, nggak ada footage karena kan namanya juga bocah-bocah, nggak boleh. Habis ngedrop anak-anak ke ulang tahun temen mereka namanya Sai. Lucu deh, mereka bikin party board game gitu, seru banget. Pengennya sih ikut main karena permainannya seru, tadi gue sempat main, tapi mumpung Shira lagi nggak di kamarnya dan dia lagi preoccupied, kita pasang tempat tidur baru Shira. Terus karena keseruan itu, kami memutuskan untuk malam tahun baru juga dirayakan dengan main game aja, menuju ke jam 00-nya. Jadi gue tanggung jawabnya nyiapin minuman dan cemilan, terus Dipo dan Shira ngeluarin gamenya. Dipo milih-milih board game yang dia punya, yang dia suka, dikeluarin. Terus Dipo juga ngeluarin, dia bawa turun laptop gamingnya untuk main game. Totally Accurate Battle Simulator Tabs. Permainan yang lucu menurut gue. Tadinya mau main Nintendo Switch, main game, tapi docknya bermasalah. Kami akhirnya banyak menghabiskan waktu untuk main board game. Sambil main board game, TV gue nyalain. Ternyata ada live streaming dari Times Square. Jadi hiburan nambah jadi 2. Satu main game, satu nontonin orang-orang tolol kedinginan di situ. Gue kasih konteks ya. Secara historis, di Times Square, itu tuh jadi dulu, gue lupa tahunnya, lu bisa riset sendiri, tapi dulu di Times Square tuh ada jam. Satu kota, New York itu ngikutin jam tersebut. Ini kan zaman dulu ya, kalau zaman gue dulu kalau ngecek jam, mau benerin jam, telepon 103, terus ada bunyinya, bila gong berbunyi adalah jam 7, 15 menit, dan 22 detik. Sesuaiin. Tung, ada pas. Jadi lu selalu mengacu kepada sesuatu. Pada masa itu lu mengacu kepada jam yang ada di situ. Nah, untuk memudahkan kelihatannya, untuk orang ngeset waktu atau pakai jam ya, jam kantong waktu itu, di atas, kan ada gedung, terus ada jamnya, di atasnya itu ada bola. Bolanya itu turun, menandakan 0000 di tahun baru. Jadi semua orang ngeset di situ. 0000, tek gitu. Bolanya jatuh, set. Nah, itu dia. Set semuanya 0000, mulai. Gitu. Lama-lama jadi tradisi. Semua orang pengen ke sana untuk ngeliat the ball drop. Ball dropnya tuh nggak bener-bener sampai bawah. Bener-bener cuma turun sampai ke atas. Misalkan ini gedung, ini jamnya, bener-bener turun sini aja, set gitu.
Lama-lama jadi tradisi, semua orang merayakan tahun barunya sambil ngeliat ball drop di Times Square, di New York City. Sampai-sampai seperti yang bisa lo bayangkan, jadilah itu destinasi turis yang rada percuma kalau boleh jujur ya. Kenapa percuma? Karena orang udah pada ngantri untuk masuk area Times Square itu dari jam 6 pagi. Saking pengennya, 6 pagi. Gate-nya baru dibuka jam 4 atau jam 5. Jadi lu bayangin, kan New York kan kotanya grid gitu ya, kota. Terus misalkan ini Times Square nih. Jalan dari sini sama dari sini untuk masuk ke sini, pokoknya misalkan ini grid, misalkan ini grid gitu ya. Ini Times Square, terus kan ada jalan-jalan gitu kan untuk masuk ke sini. Nah, jalan untuk masuk ke sini itu ditutup, dibuka jam 4 atau jam 5 sore, gue lupa. Terus itu pun juga untuk sementara waktu aja, dibuka, orang pada masuk, sorry, gue salah. Ditutupnya lagi jam 4, jam 5 sore. Gue lupa dibukanya jam berapa, tapi bayangin orang udah ngantri dari jam 6. Ketika dibuka, pada masuk, ketika di dalam crowd controlnya ngelihat jumlahnya udah penuh, ditutup lagi. Ada beritanya, lu bisa cari. Dari jam 6 orang udah ngantri untuk masuk ke dalam. Udah di dalam, mereka nggak mau keluar lagi. Nggak mau keluar lagi karena ya gue udah di paling depan nih untuk bisa ngelihat posisinya strategis. Ngapain mereka ke situ? Nggak ada. Cuman pengen 5, 4, 3, 2, 1, yeay. Terus yang juga jadi tradisi udah bertahun-tahun dari tahun 90-an kalau gue nggak salah. Itu ada konfeti ditumpahin dari atas gedung secara manual. Ada petugasnya, ada orang yang ngelakuin itu dari tahun 90 berapa sampai sekarang orangnya masih yang sama. Dia pakai relawan-relawan, dia pakai HT gitu. Konfeti, langsung dituangin gitu. Jadi pas udah di situ tuh ada konfeti gitu. Dan ngelihat ball dropnya, ada yang sama pasangannya kemudian ciuman, ada yang ngelamar kemarin, ada yang ngelamar dari live streamnya kelihatan. Cuman lalu kemudian menimbang-nimbang dengan apakah itu layak, sampai-sampai kita harus ngantri dari jam 6, masuk dan nggak keluar lagi. Gimana soal kencing kata lo? Mereka nggak bohong sama sekali, beritanya banyak. Mereka pada pakai popok. Saking mereka nggak mau ninggalin tempat mereka pergi. Popok. Alhasil, sekali lagi ini beneran terjadi, ada beritanya. Alhasil, daerah situ bau kencing. Sekarang, lu udah ngantri dari jam 6. Lu kedinginan karena suhunya -2 sampai 2, -2 sampai 2, 3 derajat Celcius. Lu berdiri pegel karena kan hujan dan basah ya. Lu gak bisa duduk. Orang basah, saat itu tuh hujan. Nah itu tambah lagi tuh, kehujanan. Lu gak bisa duduk karena basah, karena kehujanan. Kehujanan. Di live streamingnya kelihatan bahwa orang-orang tuh pada pakai jas hujan, jaket hujan, gitu-gitu. Nanti dari jam 6, kencing di popok, gak bisa duduk, basah kehujanan, lapar dan segala macamnya, untuk ngelihat ball drop yang ternyata cuman gitu doang. Jadi gue sama Dipo sama Sira kan ngeliat, ngapain nih orang-orang kayak gitu ya. Terus sambil kami menertawakan. Ya sebenarnya gak perlu diketawain, mereka mungkin happy ya. Cuman kan kami pikir, aduh ngapain juga. Gue sama Dipo Sira main game. Mila di kamar. Main game. Ada beberapa permainan, tapi 2 yang paling lucu menurut gue. Yang satu namanya Monstrosity. Kayak Monstrosity, tapi monstronya tuh diganti sama draw. Permainan lucu banget. Intinya permainannya adalah satu orang ceritanya jadi saksi akan sebuah kejahatan yang dilakukan monster. Dia mesti deskripsikan sama 2 peserta permainan seperti apa monsternya. Pesertanya mesti ngegambar sesuai dengan deskripsinya, abis itu gambarnya dibandingin dengan monster sesungguhnya. Jadi misalkan Dipo yang jelasin, gue sama Isra yang gambar. Dipo ngeliat kartunya, dia inget-inget, dia tutup, terus dia jelasin. Pak polisi, tolong,
ini ada monster tadi. Seperti apa monsternya kata gue? Dia besar, matanya ada di perut. Mau gambar langsung. Pas udah selesai diliatin, wah gila kok mirip ya. Wah gila gak mirip sama sekali gitu. Bener-bener seru banget. Gue ada footage-nya nanti gue kasih lihat. Okay. And this. So this is my drawing. This is I got Sunny's. confused. Okay. Let's see. Who caught the dastardly criminal who stole the local endangered tree? Oh yeah. Wow, neither of you got him. Sama sekali. Gini aneh banget. But I kind of look like it. I mean, the second head is where a penis would be instead of where the legs would be. But so who wins? I At least Aya got the second head right. Aya got the other head right, and my dumbass just thought that the other head was below the first head. Who wins, sir? I Who got him, think the sir? criminal got away. Nah, selain itu, kami juga main, ada satu lagi namanya, apa ya? Namanya What the Meme atau apa, pokoknya permainan untuk bikin meme. Matching 2 buah kartu, satu foto dan satu caption. Kalau digabungin, jadilah sebuah meme. Itu juga lucu banget. You ready to rumble? Oh, god damn it. Hitting these things too much. Your punchline is, guess I'll die. Guess I'll die. Okay. Contestants, what is your setup? No, not this one. Oh, this is just right. I think I have mine. I think I have mine as well. No. All right, I got it. This is me. All right. This is mine. What's your punchline? Aya's setup. When you knit your grandson a sweater and he wears it to an ugly sweater party. Well, Guess I'll die. Sunny's setup. When you open a birthday card from your grandma and no money falls out. I guess I'll die. Okay. Okay, Debo. Who wins? I think Panji wins. Yay! Nah, kami main begituan tuh. Seru mainnya. Engaging, terus ini ya maksud gue sebuah penyegaran dari sekedar main game di Switch. Terus ya seru aja, nggak pernah main itu. Kalau yang meme gue pernah main itu sebelumnya. Kalau yang Monstrosity nggak pernah, lucu permainannya. Kebetulan tiga-tiganya masih sedang gambar kan. Udah nih, ketika menjelang malam tahun baru, perhatian kami diarahkan ke kamera. Karena di kamera mau ngitung. 1 menit lagi, 30 detik lagi. Nah terus pas 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Terus kita ngeliat kan, mana ball dropnya? Ternyata ball dropnya cuma gitu. Karena ketutup sama mungkin gedungnya udah meninggi kali ya. Jadi cuma segitu doang. Bahkan nggak kelihatan di kamera. Udah aja kasih lihat orang ciuman segala macam. Sampai gue ngeliatin itu, sekarang bingung lo bubarannya. Check it out, all those people are just standing there waiting for the ball drop. This is in Times Square and it's raining. So everybody's wearing a... Hard to tell it's raining from the image quality. Yeah. Kalaupun dia nginep di hotel di dekat Times Square, tetap mesti jalan, dingin, basah, capek, nggak worth it menurut gue ya. Mendingan kalau misalnya lu nginep di hotel di Times Square, ada memang, tapi mahalnya juga bukan main. Gue ingat Mas Helmi Yahya pernah merayakan tahun baru di New York. Waktu dia datang ke sini, dia nonton juga gue open mic, ada juga di vlog gue. Tongolnya nyedit dari tadi itu biar orang bisa bisa punya reference, oh ini gue mesti nonton yang episode yang ini. Dan dia nginep di hotel di Radio City Music Hall, jadi mahal banget gitu. Memang dekat dari Times Square, sekitar gue rasa cuma 7 menit jalan.
kalau nggak menggigil. Menggigil jalannya tambah lama. Jadi mahal banget itu. Udah deh, abis itu tidur. Ngapa-ngapain. Highlight kedua terjadi di hari Sabtu. Hari Sabtu dimulai dengan gue sama Dipo ke sebuah supermarket Keyfood untuk beli galon dan untuk nyumbangin baju. Penonton gue mungkin pernah tahu bahwa di supermarket tersebut ada kayak sebuah alat di mana lu bisa masukin baju yang mau lu sumbangin, habis itu taruh terus giniin, glek gitu, terus pleng gitu masuk ke dalam gitu. Jadi kami nyumbangin baju, Shira nyumbangin baju, Dipo, Mila, gue enggak sih, Dipo, Shira, Mila nyumbangin baju. Habis itu kami belanja, pulang, baik-baik aja, sampai kami menyadari bahwa pipa heater di kamarnya Shira bocor. Sebenarnya gue sadarnya itu di hari Minggu. Nggak gue masukin footage-nya, tapi ini mau gue kasih lihat. Jadi di hari Minggu, gue sama Dipo tuh ngerangkai tempat tidur baru untuk Shira. Tempat tidur Shira tuh tempat tidur lama milik si rumah ini. Dari kayu gitu. Dan retak gitu. Dikit lagi drop tuh hancur. Jadi gue beliin tempat tidur baru, rangkanya besi. Terus gue minta tolong Dipo untuk bantuin gue ngerangkai karena dia tenang, telaten, dan sabar dalam merakit yang kayak gitu-gitu karena hobinya ngerakit Lego. Setelah jadi, gue assemble-nya tuh hari Senin pas anak-anak lagi main. Anak-anak lagi main ke ulang tahun temennya. Gue ngerangkai, pas gue ngerangkai, gue ngeliat ada yang bocor. Kelihatan tuh. Gue kasih tau landlordnya, bocor nih. Datangnya hari Sabtu. Datang nih, dia benerin. Terus dia ngutang-ngatik. Kayaknya dia bingung, ini kenapa kayak gini. Terus dia bawa ke boiler room gue. Terus dia ngutang-ngatik pipa. Pipanya meledak. Dus. Keluarlah uap yang begitu tebal kayak rumah gue kebakaran. Fire alarmnya nyala, ke-trigger. Berisik satu rumah, kayak kebakaran. Gue panik, buka-buka pintu, yang bikin gue kesel, si tukangnya nanya sama gue, what happened? I don't know. What? Dia nggak bisa bahasa Inggris dengan benar. What? Why? I don't know. What? I don't know, you did something to it, kata gue. Lu yang ngutak-atik tadi, bukan gue. No, I don't. Ya bukan gue, lu tuh yang ngutak-atik. Terus dia bingung sendiri, dia lama gitu ngeliatin kenapa ya barusan ya. Sampai-sampai dia nelfon temennya. Temennya orang Cina juga. Gue kerjanya nungguin aja dia ngeliatin dia ngobrol sama temennya yang orang Cina. Si bapak-bapak di telepon tuh sambil ngerokok sambil pakai singlet ngeliatin kenapa ya. Kadang-kadang dia ketawa, iya. Gitu-gitu terus gue kesel banget ngeliatnya. 红色它这个有一路是红色，这个也是放水的。Akhirnya dia benerin. Atau setidaknya dia pikir dia sudah benerin. Setelah 2 jam tuh kerja di situ. Dia cabut. Shira tidur. Tiba-tiba bocornya lebih parah. It went out again. Just like yesterday.
I hope it's not going to sound the smoke alarm. As you can see, this happened again, just like yesterday. But I turned the heater off, and so it stopped. Fuck this. Kayak air mancur gitu. Cuk. Dan kali ini panas airnya. Gue telepon landlord gue, ini orang lu ngaco nih, tolong dong kirim siapa gitu yang bisa bahasa Inggris biar gue bisa bantu. Dia ngomongnya nggak jelas juga. Kata gue ini nggak bisa bahasa Inggris semuanya, sebel banget. Terus dia bilang gini, I send you, pokoknya dia sempat ngomong gini, I only know Chinese teacher, I don't know teacher speak English. Terus gue bingung kan, kok teacher sih, tukang kan? Terus gue cerita ke Gamila, terus Gamila bilang, oh mungkin maksudnya shifu gitu, master gitu, kayak lock master. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada istilah lock master ya, jadi tukang kunci gitu. Sama dalam hal ini kelihatannya dia memahaminya, atau mungkin memang ada istilahnya, tapi gue nggak tahu ya, kayak pipe master. Master kalau diartikan ke bahasa Inggris jadinya teacher gitu. Jadi gue bilang, kenapa sih ini kayak gini? Dia bilang, I send another. Oh, gue pikir mau ngirim orang baru. Ding dong. Enggak, bunyinya enggak gitu. Wok. Itu alarm rumah gue dari pemilik sebelumnya. Pas gue buka, lah orang yang sama lagi. Gue bilang sama Gamila, perasaan dia bilang another. Kita bilang, mungkin again kali. Another, again. Jadi dia salah gitu. Akhirnya dia benerin, dia kerja 2 jam lagi, kasihan Shira nggak bisa tidur di kamarnya, dia nongkrong di kamarnya Dipo. Akhirnya bener, akhirnya selesai, pulanglah. Besoknya meletus lagi pipa gue, anjing emang gue tuh. Terus sebenarnya ya, orang nanya kan sama gue, pertama biasanya pertanyaan adalah, ini nyewa atau beli? Terus gue bilang ini nyewa. Sebanyak yang nanya, kenapa nggak lu beli aja itu rumah? Gue sebenarnya pengen beli rumah, tapi nggak mau ini. Ini rumah tua. Rumah tua ini. Pipanya mungkin baru, tapi dia bekerja di rumah yang tua gitu. Strukturnya tua. Sebenarnya, kalau dibilang mahal memang ini rumah. Tapi sangat value for money rumahnya. Biaya sewanya terhadap value yang kami dapat, karena yang paling tinggi nilainya adalah bahwa dia dekat ke sekolah-sekolah bagus. Sekolahnya Dipo bagus, sekolahnya Shira bagus, ratingnya tinggi. Dan Shira cuma jalan kaki sekolah, Dipo cuma naik bis 15 menit ke sekolah. Itu nilai pertama. Nilai kedua, aman. Ini perumahan paling aman. Google aja sendiri, Auburndale, Flushing, Queens adalah salah satu, Auburndale-nya ya, maksudnya kan ada borough Queens, terus ada City Flushing, terus ada neighborhood Auburndale. Auburndale ini adalah neighborhood paling aman se-Queens dari informasi yang gue Google. Dan memang aman, kerasa sangat aman. Dan itu juga tentu ada nilainya. Terus yang kedua, dipikir-pikir untuk rumah segitu, untuk angka yang gue sewakan, kami dapat 1 master bedroom, bagus, gede, ngadep ke jalan. 2 kamar, ini di atas ya, sehingga Dipo sama Shira punya kamar masing-masing. Masih ada attic yang nggak pernah dipakai sih sama kami. 2 kamar mandi di lantai atas, sama kamar mandi di basement. Yang gue cerita sering jadi kamar mandi gue, karena daripada berebut sama 3 orang, mending gue di bawah sendirian aja kalau mandi. Dan di bawah juga masih ada 2 kamar. 1 gue jadiin ruang kerja, 1 niatnya tuh jadi ruang tidur tamu, tapi belum ada tempat tidur, dan sekarang kayak gudang. Koper ditaruh situ, baju-baju banyak ditaruh situ, box-box ditaruh situ. Jadi value for money sebenarnya. Cuman, ya gimana ya, mahal dan bermasalah, banyak masalah kayak yang tadi gue ceritain itu. Mungkin nanti ketika, ini kan tahun ini Dipo kuliah, mungkin dia akan di asrama dulu, setidaknya setahun pertama. Terus
Syira masuk SMA. 4 tahun lagi Syira kuliah. Pada saat itu Dipo udah kerja. Mungkin paling telat 4 tahun lagi kami pindah dari rumah ini. Mungkin kalau keuangan mendesak, mungkin sebelumnya udah pindah dari rumah ini. Cuman selama Syira masih sekolah di apa namanya namanya? Francis Lewis High School. Kalaupun pindah, pasti di area sini. I don't know, we'll see what happens. Itu aja dari gua. Kita ketemu di Dota di Weekly Vlog episode berikutnya, di mana di episode minggu depan, ketika gue ngerjain video ini, kita lagi-lagi bertarung dengan salju. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Sumpah, New York kota goblok. Goblok banget, dinginnya goblok. Goblok banget sumpah. Dingin. Sebenarnya cuma 0. Feels like-nya cuma -2, tapi anginnya gila, dingin banget sumpah. Dingin banget, goblok, kota goblok. Selamat datang di Dota di Weekly Vlog.